Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADC, Analog to Digital Converter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Siva Nurhaliza dari Teknik Komputer 2020 semester 3. Apa itu ADC? Kepanjangan dari ADC adalah Analog to Digital Converter. ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. Konverter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC berfungsi untuk mengubah besaran input analog ke input besaran keluaran digital, bit per bit biner. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer, seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian, diukur dengan menggunakan sistem digital atau sistem komputer. Adapun jenis ADC beserta fungsi jenisnya. Yang pertama ada tipe tracking. Tipe tracking menggunakan prinsip up-down, counter, pencacah naik dan turun. Fungsinya, binary counter, pencacah biner akan mendapat masukan clock secara kontinu dan hitungan akan bertambah ataupun bisa berkurang, tergantung pada kontroler pencacah, apakah sedang naik atau bahkan sedang turun. Yang kedua ada tipe flash atau paralel. Tipe ini dapat menunjukkan konversi secara lengkap pada kecepatan 100 MHz dengan rangkaian kerja yang sederhana, berfungsi untuk mengatur masukan inverting dari tiap-tiap konverter menuju tegangan yang lebih tinggi dari konverter sebelumnya. Jadi, untuk tegangan masukan fin dengan full scale crank, komparator dengan bias di bawah fin akan mempunyai keluaran rendah. Yang ketiga, ada tipe source approximation. Tipe ini merupakan suatu konverter yang paling ditemui dalam desain perangkat keras yang menggunakan ADC. Tipe ini memiliki kecepatan konversi yang cukup tinggi loh, meskipun dari segi harganya relatif mahal. Prinsip kerja konverter ini adalah dengan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan. Yang keempat, ada tipe integrating, menawarkan resolusi tertinggi dengan biaya terendah. ADC tipe ini tidak dibutuhkan rangkaian sampel holes. Tipe ini memiliki kelemahan, yaitu waktu konversi yang agak lama. Biasanya memerlukan waktu beberapa milidetik. Adapun prinsip kerja ADC pada umumnya. Yang pertama, secara singkat, prinsip kerja dari konverter ADC adalah semua bit-bit diset kemudian diuji, dan bila mana perlu sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Dengan rangkaian yang paling cepat, konversi akan diselesaikan terlebih dahulu sesuai atau sesudah 8 clock, dan keluaran D atau A merupakan nilai analog yang ekivalen dengan nilai register SAR. Kedua, apabila konversi telah dilaksanakan, rangkaian kembali mengirim sinyal selesai konversi yang berlogika rendah. Yang ketiga, ada sisi turun sinyal ini akan menghasilkan data digital yang ekivalen ke dalam register buffer. Dengan demikian, keluaran digital akan tetap tersimpan, sekalipun akan dimulai siklus konversi yang baru. Ada dua jenis mode konversi ADC.
yaitu yang pertama, pada mode free running. ADC akan mengeluarkan data hasil pembacaan input secara otomatis dan berkelanjutan, atau continue. Pada mode ini, pin INTR akan berlogika rendah setelah ADC selesai melakukan konversi. Logika ini dihubungkan kepada masukan WR untuk memerintah ADC memulai konversi kembali. Yang kedua, ada prinsip mode control. Pada mode ini, ADC baru akan memulai konversi setelah diberikan instruksi dari microcontroller. Instruksi ini dilakukan dengan memberikan pulsa rendah kepada masukan WR sesaat plus 1 mins. Kemudian membaca keluaran data ADC setelah keluaran INTR berlogika rendah. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel LPF, Simple Hold, Counter, dan E-Counter. Tiga tipe ini diidentifikasi. Yang pertama ada simple analog, sinyal kontinu dalam fungsi waktu amplitudo. Yang kedua, sinyal disample. Amplitudo sinyal kontinu didefinisikan sebagai titik distrik dalam waktu. Seperti ini. Yang ketiga, ada sinyal digital. Ini. Di mana XN untuk kedua atau ketiga atau keempat sinyal ini dalam sumbu titik distrik dalam waktu dan masing-masing titik akan menghasilkan nilai 2B. Berarti dari masing-masing ini akan menghasilkan 2B dong. Atau bagaimana? Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa subscribe. Thank you.